Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita lanjut dengan sesi 6. Tapi kemarin ada pertanyaan dari terkait dengan tugas ya. Jadi saya akan coba review dulu, ya karena kita juga sudah mau UTS ya minggu depan ya. Ya, minggu depan. Jadi di sesi 8 ya. Minggu depan kita masih ada pertemuan sekali, lalu nanti ada UTS. Saya mau review dulu, kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan tugas. Jadi saya mau coba kembali lagi sebelum kita masuk ke sesi 6, karena sesi 6 ini topiknya itu termasuk pendek. Ada beberapa hal yang mungkin belum kita bahas secara tegas ya. Kemarin ada pertanyaan begini, terkait tugas nih, tugas di sesi 6. Nah, saya ingin menjawab dulu untuk pertanyaan nomor 4 ya. Yang 1, 2, 3 saya rasa teman-teman bisa cari gitu ya. Nanti nomor 4 saya pengen jelaskan dulu. Apa yang dimaksud dengan pengertian spread based dan fee based income? Spread based itu adalah pendapatan bank ya, pendapatan bank atau revenue yang berasal dari aktivitas dia dalam menyalurkan kredit dan menghimpun dana. Jadi misalnya begini, kalau dia menyalurkan kredit dengan bunga 7% dan membayar dana kepada masyarakat dengan bunga 5%, maka yang menjadi spread atau income bagi bank itu spreadnya adalah 2%, yaitu dari kredit. Kasarnya begitu ya, sederhananya. Jadi 7% dikurangi dengan 5%. Jadi suku bunga kredit lalu dikurangi dengan cost of fund-nya berapa, dan itu akan menjadi spread base bagi bank itu. Jadi bank itu akan berusaha mencari spread base yang makin baik gitu ya, membaik. Nah, untuk itu bank mungkin akan berusaha mengumpulkan dana-dana yang biayanya atau cost of fund-nya murah, misalnya di sisi giro dan tabungan. Sementara untuk kredit, selain terikat dengan aturan regulator, juga diusahakan supaya memberikan hasil yang lebih tinggi gitu, sesuai dengan struktur dan jenis kreditnya yang disalurkan ya. Nah, itu terkait dengan spread base. Lalu terkait dengan fee base. Fee base ini adalah fee yang diperoleh dari pendapatan atau fee yang berasal dari fee yang dia peroleh dari transaksi-transaksi rutin. Misalnya transaksi transfer, biaya administrasi rekening gitu ya, dan jasa-jasa lainnya, jasa penerbitan bank garansi yang tidak berkaitan langsung dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana. Itu adalah fee. Itu adalah juga salah satu pendapatan bagi bank. Gitu ya. Ini dengan spread base dan fee base. Nah, yang menarik ini sebetulnya pertanyaan nomor 7. Ini berkaitan dengan pendaftaran fidusia ya. Jadi teman-teman, seperti kita tahu bahwa fidusia ini adalah bentuk pengikatan jaminan ya, bentuk pengikatan jaminan untuk barang, terutama adalah barang bergerak. Jadi ada ketentuannya tersendiri. Jadi bedanya dengan gadai, kalau gadai itu maka barangnya itu dikuasai oleh si pemberi, si pemegang fidusia gitu ya, si penerima fidusia. Jadi kalau dalam hal ini penerima gadai, sorry. Jadi dalam hal ini kalau suatu bank misalnya menerima gadai, harusnya barang yang digadaikan itu dikuasai oleh bank. Nah, ini ada ketentuan supaya barang itu bisa tetap dikelola oleh si debitur, maka ada pengikatan dengan fidusia. Nah, ini memang semenjak tahun 99 ada undang-undang yang meminta bahwa jaminan fidusia itu ada didaftarkan dulu ke kantor pendaftaran fidusia ya, supaya dia berlaku secara efektif dan bank bisa mengeksekusi kalau misalnya debiturnya bermasalah dan dia bisa mengambil jaminan tersebut gitu ya. Lalu, nah, trikinya pertanyaan di sini adalah apakah suatu perjanjian dapat dikatakan sah? Apakah dengan tidak didaftarkannya akte perjanjian jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, suatu perjanjian dapat dikatakan sah? Jadi kita balik lagi. Kemarin saya jawab memang suatu perjanjian
kalau tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, itu dapat dikatakan tetap sah karena kita kembali ke syarat perjanjian. Ya, syarat sah perjanjian ini kalau di sesi 3, di modul sesi 3 itu disebutkan bahwa sesuai dengan KUH Perdata, sah. Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. Adanya kesepakatan yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ada suatu hal tertentu, dan ada suatu sebab yang halal. Nah, jadi kalau suatu perjanjian, pertanyaan kan begini, apakah dengan tidak daftarkannya akta perjanjian fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, perjanjian dapat dikatakan sah? Perjanjian itu tetap sah. Ya, jadi walaupun tidak didaftarkan, karena syarat sah perjanjian itu disebutkan di 4 hal tadi, gitu ya. Tapi kalau tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka perjanjian fidusia itu sendiri tidak bisa dieksekusi oleh bank, bahkan bisa dikategorikan melanggar hukum. Jadi kalau teman-teman baca di undang-undangnya bahwa memang perjanjian itu adalah suatu perjanjian tetap sah, gitu ya, tetap sah. Tapi barang jaminannya sendiri kalau tidak didaftarkan, maka si kreditur itu tidak bisa mengeksekusi langsung, gitu ya, mengeksekusi langsung atas jaminan yang diberikan, karena ini dapat dikategorikan melanggar hukum. Jadi kemarin jawaban saya simpel, apakah suatu perjanjian kalau tidak didaftarkan, apakah suatu perjanjian dapat dikatakan sah? Saya jawab bahwa ini tetap sah, gitu ya, tetap sah. Tapi fidusianya sendiri itu kemungkinan tidak bisa dieksekusi karena melanggar hukum, gitu. Ya, jadi saya mau balik review lagi sebentar ke sesi 3 dan sesi 5, baru nanti kita masuk lagi ke sesi 6, gitu ya. Oke. Saya balik dulu ke aspek hukum yang ada di sesi 3, gitu. Nah, ini teman-teman. Supaya tidak ada kerancuan ya, karena ini ada di modul, gitu ya. Jadi nanti untuk ujian pun untuk sesi 1, 3 dan 5 tolong modulnya dibaca. Modulnya dibaca, gitu ya. Oke. Kita balik dalam hal ini adalah baik. Fungsi bank dalam sistem hukum perbankan itu bisa di case-case yang tadi itu soal tugas itu bisa dijawab ya. Ini dalam arti yuridis, fungsi perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan esensi perjanjian. Dan undang-undangnya ini sebetulnya berkaitan dengan KUH Perdata, gitu ya. Perjanjian itu adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih, ya. Perjanjian ini adalah perbuatan hukum. Dalam eksistensi dunia perbankan, fungsi perbankan dan melalui hubungan hukum antara bank dengan nasabah tunduk pada hukum perdata, gitu ya. Dan tunduk pada hukum perdata dalam 2 bentuk. Pertama, kalau dia bank kepada nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan, ya. Sementara hubungan antara bank dengan debitur atau peminjam disebut perjanjian kredit. Jadi waktu kita membuka rekening tabungan, rekening giro atau deposito itu adalah perjanjian sebetulnya. Perjanjian simpanan. Sementara kredit antara dengan debitur itu disebut perjanjian kredit bank. Nah, lalu kedua hubungan ini sebetulnya bentuk hukum ini berkaitan dengan jaminan sebagai unsur pengaman. Jadi untuk dana yang disimpan oleh nasabah itu harus dapat dijamin keamanannya oleh bank. Ya, jadi bank itu menjamin melindungi dana nasabah dan diatur dan penyimpan, gitu ya, dan diatur dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Sedangkan bentuk jaminan untuk melindungi bank sebagai pemberi kredit adalah adanya lembaga jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jadi bagaimana sih sebetulnya Jadi jaminan itu kalau dari sisi dana, jaminan bank terhadap
nasabah dana bahwa dia akan menjamin keamanannya dan dalam berkaitan dengan kredit, maka ini bentuknya jaminan melindungi bank sebagai pemberi kredit dengan adanya jaminan kebendaan atau jaminan perorangan ya, dan ada lembaganya tersendiri gitu. Hubungan sebetulnya antara nasabah penyimpan dana dengan nasabah debitur itu seperti apa? Itu nasabah dana dengan debitur ya secara langsung itu bukan hubungan hukum tapi lebih ke hubungan moral ya. Jadi pertanggungjawaban yang lebih tinggi di mata hukum. Seperti debitur dia mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajibannya dan dia secara tidak langsung memiliki hubungan moral dengan dana dengan nasabah dana. Ya, jadi kalau undang-undang perbankan menyebutkan bahwa bank itu sebagai badan hukum menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Ini fungsinya bank sebagai financial intermediary, gitu ya, menghimpun dana masyarakat. Dia membantu juga tugas penyelenggaraan negara, yaitu antara lain trilogi pembangunan nasional itu meningkatkan pemerataan kesejahteraan, gitu ya. Bank itu juga sebagai agen development, gitu ya. Jadi melakukan transmisi gitu ya, transmisi dana, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas nasional, meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, dalam menyalurkan kreditnya sendiri, bank itu menganut prinsip kehati-hatian atau prudential banking dengan cara yaitu efisien, sehat, dan wajar, menyalurkan dananya kepada bidang produktif dan bukan hanya konsumtif, meningkatkan perlindungan masyarakat yang dipercayakan kepada bank dengan prinsip kehati-hatian. Nah, ini pengertian kredit sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi, untuk menghindari timbulnya kredit macet, bahwa setiap kredit yang diberikan harus berpedoman pada satu, aman, ya, bahwa dalam arti legal risk, resiko legal dari setiap kredit yang diberikan telah terbebas dari segala kekurangan, baik dalam kewenangan sebagai subjek hukum maupun jaminan, terarah bahwa kredit itu sesuai peruntukannya baik dari sisi penerima kredit maupun dari sisi kegunaannya, ya, terutama dengan kebijakan pemerintah, terarah ini gitu ya. Jadi kredit itu juga tidak boleh lebih dan tidak boleh terkurang gitu. Jadi harus pas sesuai dengan kebutuhan nasabah. Aman, terarah, dan ketiga menghasilkan. Setiap penyaluran kredit akan memberikan keuntungan bagi bank sebagai penerima kredit gitu. Nah, kalau dia bermasalah maka akan dilakukan penyelesaian dengan negosiasi. Ya, ini berarti penyelesaian tanpa jalur litigasi, yaitu dengan cara rescheduling, restructuring, dan reconditioning, maupun penyelesaian dengan litigasi atau jalur hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan penyelesaian ke pengadilan atau melalui PUPN. PUPN ini panitia urusan piutang negara, ya, ini untuk biasanya digunakan oleh bank-bank BUMN. Nah, unsur-unsur pemberian kredit itu sendiri mencakup beberapa faktor, yaitu kesepakatan pihak-pihak, ya. Jadi bahwa pemberi dan penerima kredit ini sepakat, adanya jangka waktu, dan adanya resiko. Ya, karena hal ini berkaitan dengan masa depan yang tidak bisa dipastikan. Lalu adanya balas jasa. Ini poin unsur utama. Lalu adanya pertukaran nilai. Bahwa kalau kreditnya diberikan tanpa dalam bentuk pertukaran nilai ekonomi, maka tidak dapat disebut sebagai transaksi. Sebab jika ada unsur pertukaran nilai ekonomi, tidak ada unsur pertukaran nilai ekonomi, berarti tidak ada kesinambungan nilai, sehingga ada pihak yang akan dirugikan.
Ya, jadi di KUH Perdata juga disebutkan bahwa di dalam kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit. Ini 7P dalam pertimbangan dalam penyaluran kredit dan ini proses cara untuk memperoleh kredit. Perjanjian kredit ini sendiri sifatnya harus memberikan kebebasan kepada para pihak. Jadi tidak bisa kepada bank sendiri dalam yang menentukan gitu ya, sementara si debiturnya bersifat pasif karena ini ada asas konsensualisme, yaitu adanya kesepakatan gitu ya. Nah, ini yang perjanjian kredit itu tunduk pada buku 3 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 bahwa syarat sah perjanjian itu diperlukan 4 syarat. Bahwa sepakat untuk mengikatkan diri, cakap untuk membuat perikatan, ada suatu hal tertentu, maksudnya ada objeknya, ada suatu sebab yang halal. Jadi kalau sebabnya pun hal-hal yang untuk poin 4 ini halal itu maksudnya kalau hal-hal yang kriminal itu tidak diperkenankan gitu ya untuk kredit. Nah, ini syarat-syarat ini diatur lebih lanjut di pasal 1337 KUH Perdata. Jadi kalau kita ditanyakan tadi di case tadi, di case 6 ini disebutkan bahwa apakah dengan tidak didaftarkan fidusia perjanjian itu dapat disebut sah? Perjanjian itu tidak pernah disebutkan tidak sah, gitu ya, sepanjang memenuhi syarat ini. Jadi tidak didaftarkan pun sebetulnya perjanjian itu sah, gitu ya. Tapi kekuatan kalau tidak didaftarkan ke kantor fidusia, maka bank itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut, sehingga perjanjian itu mungkin tidak bisa dieksekusi. Jadi kalau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi misalnya perjanjian untuk mengikat piutang gitu ya, mengikat tagihan. Dan kalau misalnya debiturnya bermasalah, kalau tidak didaftarkan fidusia, walaupun perjanjiannya sah, tapi kalau tidak didaftarkan ke kantor untuk pendaftaran fidusia, maka bank tidak bisa serta-merta mengambil agunan atau tagihan piutang tersebut ya karena tidak didaftarkan. Kecuali kalau memang si debiturnya pun sepakat, oke, ini piutang saya silakan diambil. Itu sudah sepakat dalam mengikatkan sudah ada di kesepakatan awal di perjanjian. Selain aspek hukum, perjanjian kredit ini juga ada aspek bunga ya. Di dalam KUH Perdata sendiri dikenal ada beberapa aspek bunga seperti bunga moratoir, ya, pembayaran semata-mata berhubungan. Dalam tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan. Hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang yang khusus gitu ya. Jadi kalau ada keterlambatan memang ada mungkin ada cas ya yang disebabkan karena terlambatnya pembayaran. Itu nanti balik ke kebijakan banknya masing-masing. Bunga yang tidak diperjanjikan diatur dalam pasal 1766. Barang siapa, KUH Perdata menyatakan bahwa barang siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak dapat menuntut kembali maupun menguranginya dari jumlah pokok. Ya, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang. Dalam hal mana uang yang telah dibayar kelebihannya dapat dituntut kembali atau dikurangi.
kurangkan dalam jumlah pokok. Sehingga bunga yang tidak diperjanjikan itu tidak wajib dibayar. Namun kalau dibayar sebesar bunga moratoir, yaitu karena keterlambatan tadi, maka atas pembayaran itu dianggap sebagai telah diperjanjikan. Lalu ada bunga bermajemuk, ini bunga berbunga gitu ya. Bunga dari uang pokok dapat ditagih, dapat pula menghasilkan bunga baik karena permintaan di muka pengadilan maupun karena persetujuan khusus. Asal saja permintaan persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk 1 tahun. Jadi contohnya ini adalah ada juga simpanan yang bunga berbunga. Jadi seperti deposito gitu ya. Deposito kan ada yang berbunga, nanti bunganya dimasukkan lagi ke pokok. Jadi ini menjadi bunga majemuk. Bunga majemuk ini sebetulnya kalau berkaitan dengan kredit itu besarnya akan memberatkan debitur. Maka ada syarat limitatif yaitu jangka waktu 1 tahun dan hanya dapat dilakukan atas izin pengadilan. Lalu ini ketentuan mengenai agunan. Ya. Hukum perdata ini sudah mengatur mengenai hipotek, gadai, dan piutang. Hipotek ini sekarang adalah hak tanggungan. Ya. Di segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, mau baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya. Ya, ini penyelesaian kredit bermasalah jadi bisa dibagi dua, satu melalui jalur non litigasi seperti tadi rescheduling, restructuring dan reconditioning, sementara satu lagi melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan gitu ya. Oke. Bisa juga penyelesaian di luar pengadilan. Baik, ini untuk review dari sesi 3. Saya lanjut lagi dengan review dari sesi 5 ya. Nah, ini berkaitan dengan bunga. Jadi sesi 5 kemarin saya jelaskan sedikit bahwa suku bunga itu ada teorinya, ya, ada teorinya. Ini kalau kita penjelasannya, bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima atas investasinya. Ya, sebetulnya ada teorinya satu. Ini saya nggak bahas lagi karena di minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa ada teori klasik, ya, teori klasik. Tingkat bunga adalah indikator yang memutuskan apakah seseorang akan menabung atau investasi. Nah ini adalah jumlah dana dan ini adalah suku bunga ya. Jadi kalau semakin ini adalah kurva permintaan atas dana dan ini adalah kurva supply atas dana gitu ya. Jadi kalau kita lihat kurva permintaan, kalau misalnya suku bunga awalnya I2, maka permintaannya adalah di sini, ya di sebelah LF1. Tapi begitu dia ke I1, suku bunga turun, maka permintaannya akan meningkat menjadi LF1. Begitu juga dengan supply. Kalau dia di I2, ya, maka permintaan supply yang bisa diberikan adalah ini. Tapi pada saat bunga turun ke I1, maka supply yang diberikan adalah ini, LF1. Jadi bergeser turun. Lalu kurva ini bisa bergerak, kurva permintaan bisa bergerak, kurva supply juga bisa bergerak. Itu bergantung kepada kondisi perekonomian yang terjadi. Lebih banyak bergantung pada kondisi perekonomian dan kemampuan dari penyedia dana dan kebutuhan dari peminjam gitu ya. Ini bisa menggerakkan kurva dari D1 ke D2 atau S1 ke S2. Nah, kurva money demand tadi, money demand itu yang miring ke kiri, slope-nya negatif ya. Karena berkaitan dengan suku bunga. Jadi semakin tinggi suku bunga, maka demand-nya akan semakin rendah.
Sementara money supply yang ke atas itu yang tadi yang ini ke atas ini sebelumnya positif. Jadi kapan terjadi keseimbangan kalau sudah disepakati antara permintaan dan supply dari dana pada tingkat bunga tertentu. Nah, suku bunga ini juga berkaitan dengan kebijakan moneter, gitu ya, kebijakan moneter. Di mana suku bunga ini menurut Keynesian gitu ya, teori Keynesian berpendapat bahwa pengetatan moneter bisa mengurangi jumlah uang beredar dan mendorong peningkatan suku bunga jangka pendek. Dan akan timbul ekspektasi di masyarakat bahwa inflasi akan turun atau suku bunga jangka panjang akan meningkat. Nah, ini sementara dari teori lainnya, jalur nilai tukar berpendapat bahwa dengan pengetatan moneter akan mendorong peningkatan suku bunga sehingga mengakibatkan apresiasi nilai tukar karena pemasukan modal dari luar negeri. Jadi, kalau suku bunga dinaikkan juga, ya suku bunga meningkat gitu ya, maka dana dari luar negeri akan banyak masuk, aliran modal dari luar negeri akan banyak masuk ke dalam negeri sehingga kurs akan cenderung menguat atau mengalami apresiasi. Lalu ada pendapat yang ketiga dari monetaris bahwa pengetatan moneter akan mengubah komposisi portofolio ya, jadi dana kelolaan dari para pelaku ekonomi. Dari jalur kredit, yang keempat bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui perubahan perilaku perbankan dalam pemberian kredit. Ya, pengetatan moneter akan menurunkan net worth pengusaha, menurunnya net worth akan mendorong nasabah untuk mengusulkan proyek yang menjanjikan hasil yang lebih tinggi, sehingga resiko kredit macet juga akan semakin meningkat. Jadi kalau ada kenaikan suku bunga, kemungkinan resiko untuk kredit macet itu akan semakin meningkat. Nah, ini Gultom menggambarkan ada 6 jalur transmisi kebijakan moneter ya. Jadi misalnya begini, ini di sebelah kiri ini adalah BI rate, ya, ini suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Ini akan mempengaruhi dari FASBI, tingkat cadangan reserve requirement, giro wajib minimum gitu ya, dan OMO dan investasi. Dan ini akan mempengaruhi likuiditas di pasar uang. Ya, indikatornya apa? Suku bunga antar bank. Jadi kalau BI rate ditentukan, maka ini akan mempengaruhi indikator dari suku bunga antar bank. Dan ini akan berpengaruh kepada suku bunga, kredit yang disalurkan, harga dari aset, dari neraca bank, kurs nilai tukar, dan ekspektasi. Ini indikatornya ini adalah suku bunga deposito, suku bunga pinjaman, ya, harga dari aset gitu, nilai tukar gitu, besaran pinjaman dan cash flow dari perusahaan. Ini akan ditransmisikan lagi dalam bentuk supply dan demand dari dalam negeri gitu ya. Jadi uang supply dan demand uang di dalam negeri adalah M1, M2 dan pinjaman bank. Uang kartal, uang giral dan pinjaman bank. Supply dan demand ini akan menyebabkan gap gitu ya. Gap ini yang akan mendorong adanya inflasi ya. Selain adanya tekanan inflasi dari kurs gitu ya, dari kurs. Maka ini akan mendorong terjadinya inflasi. Jadi transmisinya seperti itu ya, sampai mulai dari acuan suku bunga acuan atau BI rate sampai dengan terjadi inflasi gitu. Jadi gambar sederhananya seperti ini, kalau BI rate-nya turun, suku bunga antar bank turun, suku bunga deposito juga akan turun. Dengan demikian suku bunga pinjaman akan turun. Dengan demikian maka bank akan meningkatkan pinjaman dan maka pendapatan negara itu akan meningkat.
Ya, interbank ini adalah kalau di Indonesia ini adalah suku bunga pasar uang antar bank atau PUAP. Ya, disebut dengan PUAP, suku bunga antar bank. Ini secara definisi apa yang dimaksud dengan BI rate kita sudah bahas. Ini adalah BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance dari kebijakan moneter oleh Bank Indonesia yang diumurkan oleh Dewan Gubernur BI. Ya. Sasarannya adalah tercermin dalam pasar uang, suku bunga pasar uang antar bank. Nah, dengan mempertimbangkan faktor lain gitu ya, Bank Indonesia umumnya akan menaikkan BI rate apabila inflasi diperkirakan akan meningkat melampaui sasaran yang ditentukan. Sementara BI juga akan menurunkan BI rate apabila inflasi diperkirakan di bawah sasaran. Ya, mekanismenya ini ditentukan oleh rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Respon kebijakannya ya. Respon kebijakan moneter ya melalui rapat Dewan Gubernur mingguan ini konsisten biasanya bertahap dengan kelipatan 25 basis point. Nah, suku bunga kredit itu juga sangat bergantung dengan jenis kreditnya sendiri. Ada kredit modal kerja ya untuk membiayai kegiatan usaha, ada kredit investasi, dan tentu struktur beban bunganya juga akan berbeda dan ada kredit konsumsi. Ini faktor-faktor lain ya. Faktor-faktor lain selain BI rate yang mempengaruhi tingkat suku bunga kredit investasi. Misalnya ada perkiraan tingkat inflasi, pergeseran dalam supply dan demand dari loanable fund ya. Nah, ini gambarannya pada awalnya misalnya keseimbangan terjadi pada saat E0, ini kebetulan kurang jelas gitu ya. Dengan kurva penawaran S0. Nah, bagaimana kalau penawaran kredit yang meningkat? Berarti kurva yang slope penawaran kredit ini kan sangat bergantung dengan keinginan bank dalam memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang berlaku. Juga faktor-faktor internal seperti kualitas dari kredit yang disalurkan seperti non-performing loan. Ini pengaruh permintaan kredit terhadap suku bunga. Awalnya suku bunga permintaan kredit itu ada di keseimbangannya ada di D0 ya dengan keseimbangan di E0 yang sini, yang tengah gitu ya. Kalau terjadi kenaikan permintaan gitu ya, sorry. Kalau kurvanya bergeser dari D0 ke D1, maka secara otomatis suku bunganya akan turun. Begitu juga kalau kurvanya bergeser dari E0 ke E2, D0 ke D2, D0 ke D2, maka suku bunganya akan meningkat dari I0 ke I2. Jadi permintaannya itu kenapa bisa bergeser? Karena banyak faktor ya, antara lain kondisi perekonomian dan faktor struktural ekonomi. Ya. Mengapa bisa bergeser itu banyak bergantung pada banyak faktor seperti kondisi perekonomian dan faktor struktural ekonomi. Hubungan jumlah uang beredar dengan suku bunga. Ini kalau berdasarkan eh, apa namanya teori dengan sorry ini dengan adanya suku bunga suku apa sorry
uang beredar itu kan berkaitan dengan daya beli dari masyarakat. Jadi kalau semakin banyak uang beredar, sebetulnya daya daya beli masyarakat akan semakin besar gitu ya, semakin besar, dan itu bisa menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Jadi dampaknya itu kalau menurut Miskin tahun 2027 ada dampak dari pendapatan, dampak pada tingkat harga, dan dampak pada ekspektasi inflasi. Dampak pendapatan menyatakan bahwa kenaikan dalam uang beredar akan menaikkan pendapatan nasional. Dengan demikian, meningkatnya suku bunga. Dampak pendapatan adalah meningkatnya suku bunga karena peningkatan pendapatan. Ini juga berkaitan dengan inflasi. Ini disebutkan oleh Fisher gitu ya. Suku bunga yang tinggi itu bisa dikaitkan dengan laju inflasi yang cepat gitu ya. Walaupun tidak bisa diharapkan hubungan positif antara kenaikan suku bunga dengan inflasi. Sebaliknya, dan juga sebaliknya penurunan suku bunga dengan penurunan inflasi. Karena menurut Fisher akan perlu waktu yang lama gitu ya, perlu waktu untuk menerima sebelum menerima kenyataan bahwa kenaikan harga atau inflasi akan menaikkan suku bunga. Nilai tukar sebagai saya mana sebutkan tadi bahwa kenaikan suku bunga di satu negara gitu ya akan menyebabkan aliran dana modal dari luar negeri ke dalam negeri sehingga akan memperkuat kurs atau nilai tukar dari negara tersebut. Hubungannya dengan suku bunga internasional ya, bahwa dalam negeri dengan internasional, kalau di secara internasional suku bunga turun, maka aliran modal dari luar negeri akan masuk ke dalam negeri. Jadi bank itu dalam memberikan pricing akan mempertimbangkan gitu ya faktor-faktor lain yang faktor-faktor tersebut juga akan merencanakan suku bunga berdasarkan base lending rate seperti yang saya sebutkan minggu lalu. Mulai dari cost of fund, cost of money, cost of loanable fund, dan cost of borrowing fund. Ini lalu masuk ke teknis perhitungan suku bunga. Oke, saya kira itu untuk sesi review dari sesi 5. Saya lanjut dengan sesi 6 ke perencanaan kredit. Ya. Jadi teman-teman nanti untuk UTS, sebagaimana nanti kita review lagi di minggu depan bahwa saya akan untuk khusus untuk sesi 1, 3, dan 5, itu saya akan banyak berpegang kepada modul yang sudah diberikan. Oke, saya masuk ke manajemen kredit bank. Jadi pengelolaan kredit itu mulai dari perencanaan pemberian sampai kredit disalurkan dan sampai pengendalian dari kalau ada kredit yang bermasalah. Ya, jadi manajemen kredit adalah mengelola pemberian kredit mulai dari kredit diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Ini pengertian kredit dan pembiayaan, lalu analisis, ya. Ini sudah beberapa kali kita bahas. Analis bank itu perlu mencakup latar belakang usahanya, prospek usaha nasabah, jaminan yang diberikan, lalu faktor-faktor lainnya. Unsurnya adalah satu, kepercayaan, ya, kepercayaan, kesepakatan, ya, kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit, jangka waktu, dan resiko. Lalu balas jasa. Jadi aman, terarah, dan untung. Jenis-jenis kredit saya nggak akan bahas lagi. Jenis-jenis kredit baik dari jangka waktu, lalu dilihat dari segi jaminan, ini ada kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Ya, kredit tanpa jaminan apa yang dilihat adalah tanpa jaminan barang biasanya yang dilihat dengan prospek usaha, karakter,
dan loyalitas debitur selama berhubungan dengan bank tersebut. Dilihat dari sektor usaha, ini sudah pernah kita bahas. Dilihat dari jaminan kredit, ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kredit dapat ditutupi dengan satu jaminan kredit untuk melindungi bank dari kerugian, melindungi bank dari nasabah yang nakal, mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya. Ya, jaminan kreditnya itu bisa oleh debitur, bisa dengan jaminan barang dan surat berharga, jaminan orang atau perusahaan, dan jaminan asuransi. Ya, asuransi itu biasanya terhadap fisik objek kredit seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi kalau terjadi kebakaran misalnya, maka pihak asuransi lah yang menanggung kerugian tersebut. Perhitungannya juga ada dengan flat rate dan sliding rate. Sliding rate ini kita udah pernah bahas gitu ya di minggu lalu, teknis perhitungannya. Dan floating rate ya dikaitkan dengan, kalau floating rate itu besar kecilnya dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang. Sliding rate ini berkaitan dengan pola cicilan gitu ya. Flat rate juga dengan pola cicilan. Nah, ini sekarang sesi 6 itu mengenai perencanaan kredit. Jadi faktor-faktornya adalah dalam perencanaan kredit adalah kegiatan ekonomi makro, pasar modal, kemampuan organisasi dan manajemen bank, kemampuan bank dalam memperoleh sumber dana yang rasional, situasi politik satu negara, peraturan perundangan yang berlaku, substitusi sumber dana yang dipasarkan di masyarakat, mekanisme dan sarana pemasaran dana. Beberapa item ini adalah misalnya ya, saya kasih gambaran sedikit. Kegiatan ekonomi makro ini berkaitan misalnya dengan posisi suku bunga gitu ya. Suku bunga misalnya bank bisa memproyeksikan apakah dalam ke depan akan terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga gitu ya. Diharapkan bisa memproyeksikan hal tersebut sehingga bank bisa merencanakan apakah besaran kredit atau dana yang dihimpun itu ditentukan juga di situ. Lalu ada pasar modal. Pasar modal ini sebetulnya adalah salah satu sumber dana bagi nasabah gitu ya. Jadi selain kredit pinjaman, nasabah juga bisa go public gitu ya, ke pasar modal. Ya, ini bisa sebagai salah satu sarana substitusi dari kredit bank. Ya, jadi bukan tidak mungkin nasabahnya malah memutuskan untuk melakukan go public ya. Jadi bisa mendapat tambahan dana melalui penjualan sebagian modal, melepaskan sebagian modal kepada pihak lain. Substitusi sumber dana ada bermacam-macam gitu ya, faktor substitusi seperti apa, misalnya adalah obligasi ya. Nasabah juga bisa menerbitkan obligasi, surat atau surat utang gitu ya, surat utang dibandingkan dengan meminjam kepada bank. Ya, situasi politik mungkin bank akan lebih berhati-hati di tahun misalnya di tahun 2024 gitu ya, situasi pemilu, mungkin bank akan lebih berhati-hati pada saat situasi pemilu gitu ya, karena bukan tidak mungkin adanya terjadi kondisi-kondisi politik di negara yang kurang kondusif gitu ya, kurang kondusif sehingga bisa menaikkan risiko dan menaikkan suku bunga. Kemampuan organisasi bank, dari manajemen bank itu dari internal banknya sendiri, kemampuan bank untuk memperoleh sumber dana gitu yang rasional, karena sumber dana bisa diperoleh selain dari cabang, bisa menggunakan agen, bisa menggunakan, saat ini banyak sumber yang ini ya, dari aplikasi, dari apa namanya mobile banking gitu ya. Jadi di mobile banking pun sebetulnya sekarang orang sudah bisa membuka tabungan, membuka rekening deposito gitu ya. Situasi politik seperti tadi contohnya pemilu, peraturan yang berlaku ini karena semuanya terikat dengan hukum yang berlaku, substitusi misalnya tadi obligasi, lalu mekanisme dan sarana pemasaran dana. Jadi bank juga harus memiliki jaringan gitu ya, dan memiliki mekanisme sendiri untuk menyalurkan kredit, dan mungkin
di masyarakat juga ada sarana-sarana lain gitu ya, yang bisa digunakan oleh masyarakat sehingga mempengaruhi perencanaan kredit yang akan disalurkan. Nah, ini kan perencanaannya jadi disusun dulu dengan asumsi-asumsi pola permintaan dana masyarakat untuk 1 tahun yang akan datang, tingkat suku bunga rata-rata akan seperti apa, apakah tingkat suku bunga deposito dan tabungan akan turun atau naik gitu ya. Objektifnya adalah bermacam-macam, apakah untuk melakukan penetrasi pasar atau untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, atau untuk mengembangkan bisnis bank yang lain, atau memasarkan dana yang idle, atau untuk memajukan perekonomian negara. Jadi objektifnya itu bermacam-macam. Ini berkaitan dengan perencanaan. Resikonya juga dilihat gitu ya, risiko sifat usahanya ini biasanya berkaitan dengan sektor-sektor usahanya di bidang apa gitu ya. Tentu orang debitur yang berusaha di sektor perdagangan itu resikonya mungkin berbeda dengan debitur yang berusaha di sektor konstruksi atau real estate gitu ya. Risiko geografis ini juga risiko geografis karena permasalahan lokasi gitu ya. Jadi kalau di daerah terpencil mungkin banknya juga akan kesulitan gitu dalam menjangkau nasabah gitu ya. Itu juga bisa menjadi risiko gitu dalam melakukan misalnya dalam melakukan collection terhadap tagihan nasabah, kewajiban nasabah. Risiko politik itu yang saya sebutkan tadi. Risiko politik misalnya adalah pemilu gitu ya, pemilu di tahun 2024. Uncertainty adanya kemungkinan ketidakpastian ya bisa berkaitan dengan risiko politik dan kondisi makroekonomi. Jadi misalnya dalam proses pemilihan kepala negara gitu ya, itu bisa menyebabkan uncertainty gitu, ketidakpastian. Risiko inflasi, misalnya risiko kenaikan harga barang-barang dan risiko persaingan. Mengukurnya bagaimana? Itu dengan credit risk ratio. Credit risk ratio ini bad debts ya. Bad debts ini utang yang bermasalah dibagi dengan total loan. Biasanya kredit kolektibilitas 3, 4, 5 dibagi dengan total pinjaman yang disalurkan. Pendekatannya seperti apa? Berdasarkan sumber dana, kemampuan pasar menyerap, berdasarkan anggaran bank itu sendiri, berdasarkan ketentuan moneter yang telah ditetapkan oleh penguasa moneter. Berdasarkan sumber dana, ini poin 1 ya, sumber dana. Berapa volume dana yang harus dapat dikumpulkan, berapa volume dana yang dapat dipinjamkan ya. Bagaimana jenis biayanya, apakah dana itu mahal atau murah, sumber dana itu diperoleh dari mana, gitu ya. Lalu berapa biayanya dan berapa spread yang diperoleh dengan dana tersebut. Sumber dananya sendiri kita bisa bagi menjadi sumber dana intern dan ekstern dari bank. Ekstern dari bank itu termasuk di sini adalah pemilik ya. Pemilik misalnya dia pemiliknya melakukan penyuntikan modal gitu ya. Misalnya lalu dengan menggunakan go public yaitu melepaskan saham gitu ya. Dan itu bisa menjadi sumber dana bagi bank. Ekstern lainnya adalah hutang. Jadi giro, deposito, tabungan dan lain-lain, setoran jaminan itu adalah sebetulnya hutang. Hutang dari bank kepada si nasabah dana. Sementara dari intern bank itu sendiri bisa berasal dari cadangan yang sudah dibentuk ya. Baik itu dari laba, cadangan umum, cadangan khusus, cadangan debitur maupun laba yang ditahan, atau dari intensif yaitu berasal dari penjualan fixed asset, likuidasi barang jaminan dan penagihan debitur yang menunggak gitu ya. Pendekatan pasar yaitu dari profil pasarnya sendiri, dari pasar dananya atau pasar kreditnya sendiri, tingkat persaingan, tipe nasabahnya, profil nasabahnya, dan produknya sendiri. Setelah melihat dari profil
marketnya, maka dibuatlah oleh bank ini analisis SWOT ya, strength, weakness, kekuatan. Strength, weakness ini adalah kekuatan dan kelemahan internal, opportunity dan threat ini adalah peluang dan ancaman dari eksternal. Sehingga baru ditentukan sasaran pemasarannya kemana. Ini berkaitan dengan perencanaan kredit. Oke, teman-teman, saya kira itu ya untuk sesi 6 ini. Saya nggak banyak membahas lagi secara definisi-definisi dan perhitungan bunga, tapi lebih ke faktor dari perencanaan kredit. Dan tadi saya mereview ulang sedikit mengenai aspek hukum gitu ya, dan sesi 5 berkaitan dengan suku bunga. Ini untuk melengkapi sebelum kita UTS di 2 minggu ke depan. Saya kira cukup ya untuk sesi kali ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.